Shalom kaum wanita yang dikasih Tuhan. Sungguh bersyukur kita berjumpa kembali dalam ibadah wanita hari ini. Itu semua karena kasih Tuhan yang begitu baik bagi kita semua. Amin. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Kita akan menyembah Tuhan, kita akan teduhkan hati kita. Sebelum kita memulai ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Apapun keadaan kami saat ini, kami percaya Tuhan Kau sanggup menjamah setiap kami. Kau sanggup mengurapi setiap kami meskipun kami berada di tempat yang berbeda Tuhan. Kami Tuhan hari ini mau memberikan segala yang terbaik bagi Engkau Tuhan. Hari ini Tuhan kami mau menyenangkan hati Tuhan. Hari ini kami mau memuji Tuhan. Hari ini kami mau menyembah Tuhan. Pimpin ibadah kami pada hari ini Tuhan. Pimpin ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan setiap firman yang disampaikan itu boleh menjadi kekuatan dan rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau memulai ibadah kami pada hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami memberikan yang terbaik Tuhan. Pakai hidup kami untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Kami mau memberikan yang terbaik Tuhan. Kami memberikan hati kami, hidup kami semuanya untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Pakai kami Tuhan sesuai dengan rencana-Mu Tuhan. Pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami hanya mau meninggikan nama-Mu Tuhan. Mari kaum wanita, mari saya ajak semuanya angkat suaramu, tinggikan Dia, muliakan Dia, berikan yang terbaik lewat penyembahan, lewat pujian-Mu. Mari angkat suaramu. Terima kasih, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu, sembah syukur bagi-Mu. Haleluya Tuhan. Tiada labo tiada labo. Kami mau memberi yang terbaik lewat hidup kami, lewat semua yang kami punya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, kami mau menyenangkan-Mu Tuhan, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, berikan kami hati-Mu Tuhan, untuk kami dapat melayani banyak orang Tuhan, untuk kami menuai Tuhan. Berikan ku hati seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata-Mu Tuhan, berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tangan-Mu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kaki-Mu melangkah dalam rencana-Mu. Berikan ku hati-Mu. Mari katakan sekali lagi, berikan ku hati Tuhan. Berikan ku hati, yes, seperti hati-Mu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti mata-Mu, memandang tuaian di sekelilingku.
Shalom para wanita yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kita semua berada dalam keadaan yang sehat dan sejahtera. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita meneduhkan hati dan berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih untuk pimpinan dan penyertaan yang sudah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami para wanitamu ini berada di dalam keadaan yang sehat dan terpelihara sempurna. Sebentar Tuhan, kami mau merenungkan sebagian dari firman-Mu, kiranya kasih karunia penyertaan dan pertolongan Tuhan menolong kami supaya kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami setiap hari. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh waktu ini hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat sore para ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bulan ini merupakan suatu bulan yang istimewa bagi kita bangsa Indonesia, karena pada bulan ini kita merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Kemerdekaan merupakan suatu awal dari perjuangan yang baru, bukanlah suatu akhir, ibu-ibu sekalian, karena kita harus mengisi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang berguna, dengan sesuatu yang bisa membuat bangsa kita sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Nah, demikian juga di dalam kehidupan kekristenan kita. Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, itu bukanlah suatu akhir, tetapi merupakan suatu titik awal, titik start dari sebuah perjalanan dan perjuangan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan kali ini memiliki tema yaitu berkarya nyata bagi Tuhan. Nah, mari kita membaca satu renungan firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 9 ayat 36 sampai 42. Saya akan membacakan bagi kita semua. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal, dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya sambil menangis. Mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat oleh Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika ia melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian dia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang yang menjadi percaya kepada Tuhan. Nah, amin, ibu-ibu sekalian. Jadi di sini kita membaca bahwa ada seorang murid perempuan. Jadi Tabita atau Dorcas itu adalah seorang murid Tuhan Yesus. Dia memiliki keistimewaan. Mungkin tidak diceritakan di kisah ini dengan detail siapakah Dorcas. Tetapi dari pembacaan firman ini dikatakan bahwa Dorcas tinggal di Yope, di mana Yope ini terletak di pesisir pantai. Nah, kita seharusnya belajar dari sikap yang dimiliki oleh Dorcas. Sikap apakah yang dimiliki oleh Dorcas? Jadi Dorcas ini memiliki kepekaan dan belas kasihan terhadap kebutuhan orang-orang di sekitarnya. Jadi yang saya bayangkan pada waktu itu banyak janda-janda tinggal di Yope. Mungkin karena mereka bermata pencarian sebagai nelayan, sehingga banyak suaminya yang harus pergi ke laut dan mengalami kecelakaan. Nah, di situ banyak janda-janda tinggal, dan seperti kita ketahui, pada zaman Alkitab, janda-janda itu adalah warga yang terlupakan. Seringkali mereka tidak mendapatkan hak dan mendapatkan pemeliharaan yang benar. Nah, Dorcas melihat hal itu, dan dia memiliki belas kasihan, ibu-ibu sekalian. Jadi dia melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan dia berbelas kasihan.
Dan belas kasihan ini kemudian yang mendorong Dorcas untuk mencari cara bagaimana untuk memberikan perhatian, memberikan kasih kepada para janda-janda ini. Nah, sebagai pelaksanaannya, para wanita yang dikasihi Tuhan, sekarang negara kita berada di dalam kondisi yang cukup memprihatinkan. Pandemi dan terutama gelombang kedua dari COVID ini telah memakan banyak sekali korban. Nah, di manakah peran kita? Apakah kita cukup memiliki belas kasihan untuk melihat kebutuhan para orang-orang yang mengalami kesulitan di tengah pandemi ini? Baik mereka yang mengalami kesulitan karena keluarganya terkena penyakit COVID-19, mereka yang berada di dalam isolasi dan merasa kesepian, depresi, sedih, atau kepada mereka yang kaum keluarganya mungkin dipanggil pulang oleh Tuhan akibat sakit COVID-19 ini. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita cukup memiliki kepekaan untuk melihat siapa orang-orang di sekeliling kita yang membutuhkan pertolongan? Saya berharap kita boleh belajar dari pribadi Dorcas ini. Dia tinggal di Yope dan dia melihat ke sekelilingnya. Dia melihat orang-orang yang membutuhkan pertolongan dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Nah, tapi tidak berhenti sampai di situ, ibu-ibu sekalian. Jadi Dorcas merasa tersentuh, dia merasa memiliki rasa belas kasihan, dan kemudian dia memutuskan untuk bertindak. Jadi, Dorcas kemudian melangkah. Kalau kita baca di kisah ini, Dorcas bukanlah seorang yang hebat. Dia bukan Petrus yang bisa berkhotbah di depan ribuan orang. Dia juga mungkin bukan Paulus yang belajar kitab Taurat di bawah didikan Imam Gamaliel. Dia hanyalah seorang wanita sederhana yang kemampuannya pun saya yakin mungkin sama dengan kemampuan kita para wanita, yaitu menjahit pakaian. Jadi, Dorcas bertindak. Dia kemudian memutuskan untuk menggunakan kemampuannya ini untuk memberikan kasih dan perhatian kepada wanita-wanita, janda-janda yang ada di sekelilingnya. Saya bayangkan sebagian besar dari kita juga mungkin dalam posisi seperti Dorcas. Mungkin kita berpendapat bahwa saya tidak pandai berbicara. Saya tidak memiliki sebuah prestasi yang hebat. Saya tidak bisa berkhotbah dengan baik. Saya tidak bisa melakukan ini dan itu. Tapi janganlah ketidakmampuan kita ini kemudian menghalangi kita untuk melayani Tuhan. Saya percaya di dalam diri kita masing-masing Tuhan sudah menanamkan satu talenta. Bahkan talenta yang paling sederhana pun itu adalah talenta pemberian Tuhan. Dan seharusnya lah kita menggunakannya untuk melayani orang. Sehingga kita bisa memuliakan Bapa kita yang ada di dalam sorga. Jadi, Dorcas mengambil keputusan, ibu-ibu. Dia melangkah, dia menjahit pakaian yang dibutuhkan oleh para janda-janda yang tinggal di sekelilingnya. Jadi, pelajaran kedua yang harus kita pelajari dari Dorcas ini adalah mau melangkah dan mengambil keputusan untuk menolong orang lain. Jadi, marilah kita melihat talenta apa sih yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Mungkin Anda tidak memiliki suara yang bagus. Saya pun tidak memiliki suara yang bagus, ibu-ibu. Nah, mungkin Anda berkata, saya tidak memiliki kemampuan untuk memberitakan firman Tuhan seperti orang-orang lain. Tapi Tuhan tidak meminta itu. Dia hanya bertanya, apa yang ada pada diri Anda? Jadi marilah kita merenungkan, Tuhan, talenta apa yang sudah Tuhan berikan kepada saya dan bagaimana saya menggunakannya untuk menolong dan memberitakan kasih-Mu kepada orang lain. Seperti Dorcas ini, dia hanya bisa menjahit dan dia menggunakan kemampuannya itu untuk menolong janda-janda yang ada di sekelilingnya. Mungkin Anda tidak bisa berkhotbah, tapi mungkin ibu-ibu sekalian bisa memasak dengan baik. Dan saat ini saya yakin banyak orang yang terkena COVID berada dalam isolasi mandiri, mungkin mereka membutuhkan pertolongan kita untuk mengirimkan makanan. Sehingga dengan kemampuan memasak kita bisa membagikan kasih, memelihara kehidupan orang lain. Atau juga, mungkin kita tidak bisa memasak, tapi kita memiliki waktu luang yang cukup.
Nah, coba kita renungkan, apakah ada di antara teman-teman saudara kita seiman ataupun teman-teman kita di luar sana yang membutuhkan waktu untuk mencurahkan keluhannya, untuk membagikan masalah-masalahnya. Kadang-kadang mereka tidak membutuhkan seorang yang pandai menasehati, ibu-ibu sekalian. Mereka hanya membutuhkan telinga yang mau mendengar keluh kesah mereka. Dan pada saat Anda mendengarkan keluh kesah dari sahabat-sahabat yang membutuhkan pertolongan ini, saya percaya Tuhan akan memakai diri ibu-ibu sekalian untuk memberikan jawaban. Setidaknya kita bisa mendoakan mereka. Atau juga mungkin Anda tidak bisa keluar rumah pada saat ini, tapi kita bisa menggunakan telepon, kita bisa menggunakan internet. Dan kita juga bisa mengikuti berbagai kegiatan doa. Saat ini bangsa dan negara kita membutuhkan banyak doa, terutama dengan maraknya pandemi, banyak orang yang terkena, banyak orang yang mengalami kesulitan tidak hanya di dalam bidang kesehatan tetapi juga dalam bidang ekonomi, sosial, dan berbagai hal-hal yang lain. Negara kita membutuhkan doa. Mungkin Anda bisa meluangkan waktu untuk berdoa. Doa syafaat Anda itu sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan di Indonesia ini. Firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 10 mengatakan, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, dia akan setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara yang kecil, ia juga tidak benar dalam perkara-perkara yang besar." Jadi, ibu-ibu sekalian, Tuhan menginginkan kesetiaan kita dan komitmen kita dalam menggunakan talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi kita untuk melayani orang lain. Mungkin hanya sederhana dan kecil, tapi bila kita melakukannya dengan kesungguhan hati, kita melakukannya untuk kemuliaan Tuhan karena kita mengasihi Tuhan dan memiliki beban bagi jiwa-jiwa, saya percaya hal itu akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Seperti Dorcas ini, kalau kita baca di ayat-ayat selanjutnya, di situ dikatakan Dorcas sakit dan kemudian meninggal. Pada saat dia meninggal, banyak sekali janda-janda yang menangis di situ, karena mereka mengingat perhatian dan kasih yang Dorcas berikan kepada mereka. Jadi perbuatan Dorcas yang sederhana ini sanggup menyentuh hati banyak orang. Sehingga saya percaya melalui pelayanannya banyak jiwa juga kemudian datang kepada Tuhan karena melihat kasih yang Dorcas berikan. Nah, seperti apakah kita ingin dikenang oleh orang? Atau seperti apakah ibu-ibu sekalian ingin diingat oleh orang lain? Apakah sebagai orang yang terlalu sibuk dengan urusan kita sendiri, atau sebagai orang yang berdampak dan berimpak? Jawabannya ada di dalam diri kita sendiri. Mari kita memutuskan hari ini, apakah kita mau bekerja bagi Tuhan? Apakah kita berani melangkah untuk mengerjakan sesuatu bagi Tuhan? Apakah kita mau mempersembahkan talenta yang sudah Tuhan percayakan bagi kita ini untuk melayani orang lain? Dan bila kita mau, marilah kita berdoa untuk bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Mari kita bertanya, Tuhan, siapa yang harus saya jangkau? Dan saya percaya Tuhan pasti akan menunjukkan kepada ibu-ibu sekalian, kepada siapa ibu-ibu harus memberikan pelayanan ini. Orang-orang yang membutuhkan itu pasti ada di sekeliling kita. Dan biarlah Tuhan sendiri yang memberikan kepada kita kepekaan untuk tahu siapa yang harus kita layani. Sebagai penutup, saya akan membacakan sebuah cerita. Jadi, di tahun 1858 ada seorang guru sekolah minggu muda yang bernama Edward Kimball. Mungkin pelayanannya bukan pelayanan yang amazing, dia hanya seorang guru sekolah minggu. Muridnya tidak banyak, ibu-ibu sekalian, hanya beberapa orang saja. Tapi dia sangat memperhatikan murid-muridnya ini, dan setiap seminggu sekali dia memutuskan untuk mengunjungi murid-muridnya ini, terutama seorang lelaki muda yang bekerja di sebuah toko sepatu. Tapi lelaki ini ternyata punya kepahitan yang dalam. Nah, karena persistensi, karena perjuangan dari si Edward Kimball, akhirnya anak lelaki ini mau membuka hatinya, tersentuh hatinya dan mau membuka dirinya untuk Tuhan Yesus. Di kemudian hari kita mengenal bahwa anak lelaki tersebut bernama D.L. Moody, seorang pengkhotbah yang luar biasa hebat.
Di kemudian hari D.L. Moody ini memiliki pelayanan yang luar biasa. Dia menobatkan banyak orang, termasuk seorang yang bernama Frederick Meyer. Dan selanjutnya Frederick Meyer ini kemudian dalam pelayanannya dia berhasil memenangkan seorang yang bernama Wilbur Chapman. Dan berikutnya pada saat Chapman ini melakukan sebuah KKR, seorang anak muda bertobat yang namanya Billy Sunday. Dan dari Billy Sunday dia juga menginjili seseorang yang namanya Mordecai Ham, dan Mordecai Ham kemudian berhasil memenangkan seorang pengkhotbah yang baru saja meninggal beberapa waktu yang lalu, seorang penginjil yang sangat luar biasa yang namanya Billy Graham. Jadi rantai ini dibuka dari seseorang yang mau menyerahkan waktunya untuk Tuhan, seseorang yang mau memperhatikan orang lain yang namanya Edward Kimball. Jadi ibu-ibu bisa lihat, walaupun sepertinya sederhana, hanya memberikan waktu mengunjungi seseorang, atau sekarang kita tidak bisa mengunjungi seseorang, teleponlah seseorang yang membutuhkan, dengarkan keluh kesahnya, doakan dia. Saya percaya Tuhan akan memakai kita semua para wanita-wanita Tuhan ini untuk memenangkan bangsa dan negara kita dan membuat suatu perubahan di tengah-tengah masyarakat kita. Terima kasih ibu-ibu sekalian, semoga firman Tuhan ini, perenungan sederhana ini, boleh mendorong kita semua untuk melangkah, untuk keluar dari semua kungkungan keterbatasan yang kita miliki, tapi kita mau bekerja bagi Tuhan apapun itu. Kita hanya punya tongkat seperti Musa, melangkahlah dengan tongkat itu, dan Tuhan membuat mujizat yang luar biasa. Kalau kita lihat di kitab Musa, tongkat berhasil membelah Laut Merah. Dan saya percaya kemampuan ibu-ibu sekalian yang sederhana sekalipun akan dipakai Tuhan dengan luar biasa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Dan kami percaya Tuhan, bahwa Engkau menginginkan kami untuk bertindak dan berkarya bagi-Mu. Tolonglah kami Tuhan supaya kami boleh keluar dari rasa mengasihani diri sendiri, rasa tidak berdaya, rasa tidak mampu. Tapi celikan hati kami sehingga kami boleh melihat apa yang sudah Tuhan tempatkan di dalam diri kami. Kemampuan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami yang bisa kami gunakan untuk melayani Engkau. Kami berdoa untuk setiap wanita yang boleh mendengar firman Tuhan hari ini. Biarlah setiap wanita-wanita ini diberi kemampuan dan kepekaan ya Bapa. Engkau berikan Tuhan roh yang mau melayani, tapi juga kepekaan untuk tahu siapa-siapa yang membutuhkan pertolongan, dan juga keberanian untuk melangkah dan berkarya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Biarlah karya Roh Kudus sendiri yang bekerja di hati setiap wanita-wanita yang mendengar firman Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja yang diberkati oleh Tuhan. Sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri, dan saya akan berdoa untuk berkat dari Bapa di sorga. Mari kita mengangkat tangan sama-sama, lalu kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk gereja-Mu di negara ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita yang terus setia beribadah bersama-sama, bersekutu khususnya di dalam WBI Pasir Koja. Tuhan memberkati keluarga, rumah tangga, dan memberkati usaha pekerjaan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan untuk anugerah yang luar biasa ini. Berkati firman-Mu yang telah disampaikan. Biar firman-Mu menjadi penuntun bagi kehidupan para wanita Bethel Indonesia ini. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Ibu-ibu, wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan, teruslah setia beribadah. Teruslah setia di dalam keharmonisan rumah tanggamu. Karena kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai wanita Bethel Indonesia
Pasir Koja dan seluruh cabang-cabang hari ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita katakan amin.